Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Hasim, NPM 224040 1013 Lokal B3 Manajemen, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait menjelajah dunia pustaka. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan sendiri juga bisa disebut dengan teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut sebagai artikel ulasan. Ulasan sendiri merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Nah, pernyataan ini menurut Gerard dan Wignell tahun 1994, Hyland dan Diani tahun 2009. Nah, selanjutnya struktur dalam membuat teks ulasan itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat itu evaluasi, dan yang kelima dan sekaligus yang terakhir yaitu rangkuman. Identitas. Identitas sendiri yang kita ketahui yaitu informasi esensial dalam buku. Nah, hal ini melibatkan elemen-elemen seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, serta bahasa yang digunakan dan desain sampul buku. Semua data tersebut merupakan informasi kunci yang berkaitan dengan identitas buku yang tengah dievaluasi. Nah, di dalam identitas ini sendiri, genre mikro yang dapat digunakan untuk memaparkan identitas itu yaitu biasanya menggunakan genre mikro deskripsi. Nah, selanjutnya yaitu ada orientasi. Seperti yang kita ketahui, orientasi sendiri adalah penyampaian informasi tentang buku apa yang diulas. Nah, dalam hal ini yaitu jenis aliran ilmu yang disajikan atau buku ini membahas apa, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju. Pasti kita kalau menulis sesuatu apa tujuannya yaitu pembaca siapa yang kita tuju. Nah, memposisikan buku yang diulas, menyatakan pendapat pengulas tentang buku ini. Nah, genre mikro yang dapat digunakan untuk merealisasikan tahapan orientasi ini biasanya yaitu bisa berupa deskripsi, bisa berupa genre mikro eksposisi. Selanjutnya ada tafsiran isi. Nah, tahap tafsiran isi adalah bagian yang terdiri dari deskripsi dan record. Nah, deskripsi sendiri yaitu digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan isi materi, ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang akan diulas. Dan record sendiri digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan penulis buku pada saat menulis buku tersebut. Jadi kesimpulannya, genre mikro yang digunakan pada tafsiran isi ini yaitu genre mikrodeskripsi dan record. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi sendiri yaitu tahapan evaluasi di mana penulis memberikan penilaian tentang objek yang diulas. Penilaian tersebut dapat berupa kelebihan dan kekurangan dari objek tersebut, serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan. Contohnya ketika kita mengulas buku di tahap evaluasi ini, kelebihan daripada buku ini apa? Misalnya buku ini menjelaskan materi secara rinci dan jelas. Terus, namun di dalam buku ini memiliki kekurangan, misalnya dalam segi tulisannya itu terlalu kecil, jadi susah untuk dilihat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di
dari tahapan evaluasi ini, genre mikro yang paling cocok untuk digunakan adalah genre diskusi. Yang tahapan terakhir yaitu rangkuman. Nah, rangkuman sendiri yaitu menyampaikan kembali apa pendapat pengulas di atas benar adanya, dan buku ini memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Biasanya genre mikro yang digunakan di dalam tahapan rangkuman ini yaitu genre deskripsi dan eksposisi. Selanjutnya yaitu manfaat dari membuat teks ulasan. Manfaat membuat dari teks ulasan di sini ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis aspek penilaian. Apa sih itu menganalisis aspek penilaian? Nah, menganalisis aspek penilaian di sini maksudnya yaitu struktur teks ulasan buku itu merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Nah, ternyata gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks buku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Nah, lalu ada menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Nah, apa sih makna dari menganalisis formulasi bahasa evaluasi itu? Nah, di sini maksudnya yaitu menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasi. Nah, kenyataannya adalah unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penilaian itu harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat juga muncul di tahapan-tahapan manapun kecuali tahapan identitas. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah menganalisis manfaat teks ulasan buku. Apa sih maksud dari menganalisis manfaat teks ulasan buku? Nah, di sini ini maksudnya adalah untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir ataupun skripsi, perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Lebih khususnya lagi, untuk mengungkap isi buku atau materi yang diulas harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks ulasan. Yang pertama yaitu mencari buku yang diulas. Buku tersebut dapat dipilih berdasarkan minat penulis atau minat kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu membaca secara kritis. Setelah menemukan buku yang akan diulas, langkah selanjutnya yaitu membaca buku tersebut secara kritis. Membaca secara kritis di sini berarti membaca buku tersebut dengan cermat dan memahami isi daripada buku tersebut secara mendalam. Nah, selanjutnya yaitu membuat ringkasan. Setelah kita membaca buku tersebut secara ringkas, maka kita harus membuat ringkasan, yang dimana ringkasan ini akan membantu penulis tinjauan untuk mengingat dan memahami isi daripada buku tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria penilaian. Nah, menentukan kriteria penilaian ini akan digunakan untuk menilai buku tersebut. Nah, kriteria penilaian yang umum digunakan diantaranya yaitu seperti isi buku, penulisan buku, kebermanfaatan buku, kebermanfaatan buku. Nah, lalu selanjutnya setelah kita menentukan kriteria penilaian, maka kita mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Nah, di mana buku pembanding ini adalah buku lain yang membahas topik yang sama dengan buku yang kita ulas. Nah, referensi untuk rujukannya ini adalah sumber-sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung pernyataan dalam
tinjauan buku tersebut. Nah, lalu langkah yang terakhir yaitu menulis ulasan. Nah, menulis ulasan di sini harus ditulis dengan jelas, ringkas, dan informatif, dan dimana ulasan harus mencakup informasi tentang isi buku, penulisan buku, dan kebermanfaat buku tersebut. Contoh teks ulasan dan penjabaran strukturnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan ulasan buku dan penjabaran strukturnya. Nah, di sini saya akan mengulas buku terkait dengan pengantar manajemen. Nah, di sini ada identitas. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, identitas itu berupa judul, penulisan, penyebutan, kota. Nah, inilah bentuknya seperti ini, identitas. Nah, ini adalah genre mikro deskripsi. Nah, identitas dari buku pengantar manajemen ini, yang pertama judul pengantar manajemen, penulis Dr. HB Siswanto MSI. Penerbit buku ini adalah Bumi Aksara. Kota terbit adalah Jakarta. Tahun terbit buku ini ada pada tahun 2005, dan halaman pada buku ini yaitu 215 halaman. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku ini yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada orientasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, orientasi adalah di mana kita mengetahui buku ini di tujuannya apa, ditujukannya untuk siapa. Nah, di sini orientasi pada buku pengantar manajemen ini yaitu buku pengantar manajemen karya dari Dr. H. Siswanto MSI adalah sebuah buku yang membahas tentang konsep, teori, dan praktik manajemen dalam berbagai bidang dan situasi. Nah, buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu dan seni manajemen, serta untuk mengatasi keterbatasan literatur yang ada di Indonesia. Dan kita bisa lihat orientasi pada buku-buku itu terdapat di kata pengantar. Nah, selanjutnya ada tafsiran isi. Tafsiran isi pada bab ini, yang pertama bab 1 itu menjelaskan pengertian manajemen. Nah, di dalamnya itu memuat mengenai definisi, ruang lingkup, fungsi proses, tingkatan, peran, dan keterampilan manajer. Nah, di bab kedua di dalam buku ini menjelaskan mengenai sejarah perkembangan manajemen, yang dimana itu memuat mengenai latar belakang, tokoh-tokoh, aliran-aliran, dan perkembangan manajemen dari masa ke masa. Selanjutnya di bab 3 yaitu di dalam buku ini menjelaskan mengenai lingkungan eksternal dan internal organisasi, yang dimana di dalamnya memuat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, maupun itu dari luar ataupun dari dalam, serta bagaimana cara menganalisis dan menanggapi lingkungan tersebut. Nah, lalu di sini lalu selanjutnya bab 4 di dalam buku ini membahas mengenai perencanaan. Nah, di sini di dalam perencanaan ini memuat mengenai betapa pentingnya perencanaan dalam manajemen, jenis-jenis perencanaan, langkah-langkah dalam kita mengambil perencanaan, alat yang digunakan dalam perencanaan, dan apa sih tantangan dalam perencanaan itu sendiri. Nah, lanjut di bab 5 di dalam buku ini menjelaskan mengenai pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian ini memuat mengenai konsep, tujuan, prinsip-prinsip, proses, struktur, desain, departementalisasi, koordinasi, otoritas, tanggung jawab, regulasi, sentralis, desentralisasi, dan budaya organisasi. Nah,
selanjutnya bab 6. Dan di bab 6 dalam buku ini menjelaskan mengenai pengarahan. Nah, pengarahan di dalamnya itu memuat mengenai konsepnya pengarahan seperti apa, tujuan, elemen-elemen, gaya-gaya, teori-teori, faktor-faktor yang mempengaruhi pengarahan dalam manajemen. Nah, selanjutnya di bab 7. Di bab 7 di buku pengantar manajemen ini membahas mengenai pengendalian. Nah, yang dimana di dalamnya masih memuat konsep apa itu pengendalian, tujuan, proses, standar, pengukuran, perbandingan, tindakan korektif, teknik pengendalian dalam manajemen. Nah, lalu di bab 8 ini buku ini menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, yang dimana di dalamnya itu memuat konsep daripada sistem informasi manajemen itu sendiri atau SIM. Lalu jenis-jenis daripada sistem informasi itu apa, komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi itu apa, lalu fungsi daripada sistem informasi dalam manajemen itu seperti apa. Nah, selanjutnya bab 9 pada buku pengantar manajemen ini menjelaskan manajemen sumber daya manusia. Nah, di mana di dalamnya ini membahas mengenai konsep manajemen sumber daya manusia, serta fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dalam manajemen itu manajemen perencanaan atau kebutuhan SDM, mulai dari perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, disiplin, hubungan kerja, serta isu-isu terkini terkait manajemen sumber daya manusia seperti diversitas, etika, globalisasi, teknologi. Nah, terus selanjutnya yaitu bab ke-10 atau bab terakhir dalam pengantar manajemen ini menjelaskan mengenai manajemen operasional. Nah, di dalam penjabarannya itu memuat tentang konsep manajemen operasional, fungsi-fungsi daripada manajemen operasional itu apa, yang dimana itu meliputi perancangan produk atau jasa, perancangan proses, perancangan kapasitas, perancangan lokasi, perancangan tata letak, perancangan rantai pasokan, pengendalian kualitas, pengendalian persediaan, dan penjadwalan. Nah, itulah tadi isi dari tafsiran. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dari pengantar manajemen ini di mana yang kita ketahui buku ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihan daripada buku ini menyajikan materi secara komprehensif, mendalam dan sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan ilustrasi yang sangat menarik, serta memberikan contoh-contoh kasus nyata dan pertanyaan-pertanyaan diskusi, serta mengikuti perkembangan terkini dalam bidang manajemen. Namun, di dalam buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti memiliki kesalahan penulisan dan ketidaksesuaian antara teks dan gambar, memiliki kesenjangan antara teori dan praktik manajemen, serta memiliki kekurangan dalam penyajian data dan informasi. Nah, selanjutnya yaitu rangkuman daripada buku pengantar manajemen ini sendiri, yang dimana rangkuman yang dapat diambil dari kita mengulas mengulas buku pengantar manajemen ini, dimana buku ini nih sangat menarik dengan ukuran yang pas, tidak besar juga tidak kecil, sehingga mudah dibawa kemana-mana, serta pembahasan dalam materi ini nih sangat begitu lengkap, dan buku ini juga cocok untuk para pembisnis, manajer muda secara umum, dan khususnya untuk mahasiswa ekonomi serta mahasiswa prodi manajemen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu kesimpulan daripada apa yang saya jelaskan mengenai materi menjelajah dunia pustaka, yang dimana kesimpulannya yaitu dalam menjelajah dunia pustaka,
itu bertujuan untuk menambah wawasan kita sebagai pembaca serta keterampilan mengulas buku bagi kita. Nah, lalu struktur mengulas buku itu diawali dengan yang pertama identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, sekian pembahasan atau penyampaian materi saya mengenai menjelajah dunia pustaka. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.